Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan saya Andika. Dan juga perkenalkan saya Abel. Pada hari ini, tim Pusat History Club akan membawakan materi bertema tentang asal-usul nenek moyang di Indonesia. Pastinya kalian tahu dong bahwa Indonesia mempunyai diversitas ras dan kebudayaan yang sangat banyak. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa basa-basi, kita akan memulai materi hari ini. Asal-usul nenek moyang di Indonesia. Di Indonesia, banyak ditemukan jenis-jenis manusia purba dengan ciri-ciri tubuh yang berbeda dengan manusia sekarang. Dalam perkembangannya, jenis-jenis manusia purba tersebut dimungkinkan sudah punah, sedangkan yang jenis Homo sapiens telah berevolusi atau mengalami perubahan secara lambat. Dikarenakan ketika zaman es mencair dan air laut naik saat itu juga, terbentuklah secara bersamaan Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik kepulauan Indonesia dan dari daratan utama. Setelah terjadi peristiwa yang dahsyat di suatu daerah, pastinya akan timbul perubahan di dalamnya, yang akan mempengaruhi orang-orang yang berada di kawasan tersebut. Sama halnya akan peristiwa ini, yaitu hanya ada beberapa penduduk asli kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman. Sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli di situ disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hieng di Kamboja, Miaotse, Yaozen di Cina, dan Seno di Semenanjung Malaya. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang mendiami Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih ada di Afrika, Asia Selatan, dan Oceania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batik. Ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Mereka datang dalam dua tahap. Mereka juga disebut oleh Sarasin sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan Proto-Melayu dan Deutero-Melayu itu sendiri terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Berikut ada 5 teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, serta matanya yang sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina. Dan Siam kemudian ke Kepulauan Indonesia dan menempati pantai-pantai di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu pun kemudian melebur, dan kemudian kita kenal sampai sekarang menjadi suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kedua, Deutero Melayu. Proses kedatangan Deutero Melayu ke Indonesia dimulai pada sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Deutero Melayu adalah ras yang datang dari Indochina bagian utara dan masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu melalui Semenanjung Melayu lalu ke Sumatera, dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Kedatangan mereka disertai kebudayaan logam yang berasal dari Dongson, Vietnam Utara. Oleh karena itu, kebudayaan bangsa Deutero Melayu dikatakan lebih maju dari bangsa Proto Melayu. Mereka juga umumnya hidup secara berkelompok, dan kedatangannya pun ternyata berhasil mendesak penduduk Proto Melayu ke pedalaman. Keturunan Deutero Melayu yaitu masyarakat Jawa, Minang, Bali, serta Bugis. Ketiga, Melanosoid. Melanosoid adalah ras yang terdapat di Kepulauan Indonesia. Kedatangannya lebih dulu daripada bangsa Proto Melayu. Melanosoid merupakan suku bangsa berkulit hitam yang berasal dari Teluk Tonkin. Suku bangsa Melanosoid ini pun membawa serta kebudayaan Basque Hobbin yang setingkat lebih tinggi dibanding dengan kebudayaan penduduk asli. 4. Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu ditinggali oleh ras Negrito. Nama Negrito sendiri diberikan oleh para pelaut Spanyol yang berdagang ke Nusantara. Pelaut Spanyol menemukan kemiripan antara ras Negrito dan Negro yang sama-sama berkulit hitam. Karena itulah,
ras ini disebut Negrito. Walaupun mirip, ras Negrito berbeda dengan ras Negro. Kelompok Negrito sendiri bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang tinggal di Afrika serta Kepulauan Melanesia. Persebaran ras Negrito mulai dari semenanjung Malaka sampai ke Pulau Andaman. Sedangkan golongan Wedit berasal dari Sri Lanka, yang ciri-cirinya adalah mata yang dalam, kulit kecoklatan, rambut berombak, dan tinggi rata-rata 155 cm. Persebaran ras Wedit adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggano di Bengkulu, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, dan orang Toloa, Tokea, serta Tomuna di Sulawesi. Yang kelima, ada teori out of Africa dan out of Taiwan. Menurut Harry Truman, pada sekitar 60.000 tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang dengan semangat keberaniannya melintasi selat-selat dan laut, hingga mencapai Kepulauan Nusantara. Mereka adalah Homo sapiens yang dalam buku literatur disebut juga sebagai manusia modern awal. Ketika berangkat dari tanah asalnya Afrika, mereka ternyata tidak mempunyai tempat tujuan loh. Pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia ini diperkirakan datang dari Taiwan dengan kedatangan awal Sulawesi, juga kemungkinan Kalimantan. Dari sinilah mereka kemudian menyebar ke berbagai pelosok dari Asia Tenggara daratan. Nah, teori ini oleh para ahli disebut dengan teori out of Africa. Mereka pun menggunakan bahasa Austroasiatik. Mereka ini dapat mencapai Kepulauan Nusantara bagian barat melalui Malaysia. Teori ini disebut oleh para ahli out of Taiwan, yaitu merupakan teori yang paling dipercayai oleh banyak ilmuwan dengan nama teori out of Africa dan out of Taiwan, karena disertai bukti-bukti berupa kecocokan genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Kedatangan suku ini menandai dimulainya zaman Mesolitikum atau Batu Tengah di Indonesia. Dalam perkembangannya, mereka terus terdesak ke arah timur oleh bangsa Melayu. Mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Nusantara baru terbentuk pada akhir zaman es, yaitu sekitar 20.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, di mana suhu bumi meningkat dan permukaan laut juga meningkat, sehingga paparan Sunda tertutup oleh lautan dan membentuk Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, dan terakhir Laut Jawa. Pada era ini terbentuk juga Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Dan itu adalah poin terakhir materi hari ini. Semoga materi ini membantu kalian dalam memahami pembelajaran mengenai asal-usul nenek moyang di Indonesia. Sebelum videonya berakhir, jangan lupa untuk follow Instagram dan subscribe YouTube kami. Cukup sekian dari kami, terima kasih dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!